menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengurusan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu sendiri diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya berjudul Pancasila sebagai Modal Rasional Politik, mengenarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh penggerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI bisa dilaksanakan dengan baik. Ada 4 tokoh yang mengusulkan tentang dasar Pancasila, di antaranya adalah yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah Insinyur Soekarno, lalu yang ketiga adalah Ki Bagus Hadikusumo, dan yang terakhir adalah Mr. Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan salah satu gagasannya yang berisi yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dari kelima gagasan tersebut, Soekarno menamainya dengan nama Pancasila. Dari situlah 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada sidang PPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 merupakan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang biasa dikenal dengan Piagam Jakarta, yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Di antaranya, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Jepang telah ditaklukkan oleh sekutu, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mengeluarkan sejumlah maklumat yang berisi diantaranya pertengahan Agustus tahun 45 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik di tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang rencananya juga 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang. 8 Agustus 1945, Jenderal Tauci mengutus Soekarno dan Hatta dan juga Rajiman untuk membentuk PPKI dengan total anggota sebanyak 21 orang. Jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dikarenakan hal tersebut, membuat adanya kekosongan kekuasaan di negeri Indonesia. Hal itu dimanfaatkan oleh tokoh nasional untuk segera memerdekakan Indonesia. Sepulangnya Soekarno dan Hatta serta Rajiman ke Indonesia, membuat para pemuda mendesak mereka untuk segera memerdekakan Indonesia. Para pemuda ini sudah mengetahui
bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan lagi secara politis di wilayah Indonesia. Perubahan situasi karena hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dengan kelompok tua, sehingga diculiklah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Hatta menjanjikan jika ia segera memerdekakan Indonesia, secepatnya akhirnya mereka berdua dikembalikan ke Jakarta. Lalu pada malam harinya, para proklamator itu, Soekarno dan Hatta, di rumah Laksamana Maeda, merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan dekadensi moral dan infiltrasi kebudayaan yang menyerang berbagai aspek kehidupan bangsa. Mengendurnya norma-norma yang berada dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk menjadi identitas bangsa. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi tolok ukur produk otentik pendiri bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan ide dari sang pahlawan proklamator, Bung Hatta. Namun, sekarang nilai-nilai dan hakikat dari kelima tonggak tersebut agaknya memudar. Masyarakat mudah terprovokasi atau bahkan gila agama, sehingga tanpa sadar atau sadar memaksa orang lain untuk ikut dalam agama yang dianutnya. Kemudian, di zaman yang modern ini, tak sedikit orang yang mulai memudar rasa kemanusiaannya. Bagaimana tidak, telah banyak ditemukan. Salah satunya, ada seseorang yang fisiknya tidak seperti orang normal atau bisa dibilang cacat. Ketika ia memposting karya di media sosial, like-nya orang lain, banyak netizen yang malah menghujat orang tersebut. Melihat keadaan yang sangat memprihatinkan itu, seharusnya masyarakat agaknya lebih pandai dalam menjaga etikanya. Masyarakat di Indonesia dari zaman ke zaman semakin tumbuh rasa individualis sehingga rasa persatuan dan kesatuan semakin menipis dan tertipis. Maraknya masyarakat yang saling mencerca tanpa didasari kebijaksanaan pada diri individu, itulah yang membuat pudarnya nilai luhur Pancasila. Pada zaman 4.0 ini, masyarakat telah terbuai dengan kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Bagaimana tidak, seseorang rela dan tak segan untuk membunuh, mengecam, dan mengancam apabila ada sesuatu hal yang menghalangi privilege tersebut. Dengan demikian, sangat diperlukan pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter manusia yang bermoral dan profesional. C. Menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong.
Materi selanjutnya yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila sebagai dinamika sejarah bangsa Indonesia merupakan dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup dan pedoman bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut dikarenakan tercampurnya dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, yaitu menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga yaitu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang terakhir yaitu untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral serta kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau biasa disebut dengan The Founding Fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu, adapun pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.